Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Firda Khairunisa yang pada tugas kali ini sebagai ketua, kemudian ada anggota lain yakni Raudatul Solehah, Muhammad Buhari Fitri, dan juga Haikal Barera. Jadi, pada kali ini kami akan menjelaskan dua hal penting pada dunia software testing, yakni Seven Testing Principles dan juga V-Model. Jadi, software system itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, namun kegagalannya itu dapat menyebabkan kerugian materi hingga reputasi bisnis. Oleh karena itu, software testing hadir sebagai proses untuk menilai kualitas dari software dan juga mengurangi resiko kegagalan operasional. Berdasarkan standar International Software Testing Qualification Board, testing bukan sekedar mengeksekusi tes, melainkan serangkaian aktivitas yang harus selaras dengan software development lifecycle yang mencakup proses verifikasi, yang dia memastikan sistem memenuhi persyaratan dan juga proses validasi untuk memastikan sistem itu benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi untuk menjalankan proses ini secara efektif, terdapat 7 testing principles yang dikembangkan oleh eh, International Software Testing Qualification Boards sebagai pedoman universal. Jadi 7 prinsip utama ini ada yang pertama, testing shows presence of defect, yakni membuktikan adanya cacat, bukan ketiadaan cacat. Yang kedua ada exhaustive testing is impossible, yakni pengujian menyeluruh terhadap semua kombinasi tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga ada early testing, yakni pengujian harus dimulai sedini mungkin. Yang keempat ada defect clustering, yakni cacat biasanya menumpuk di modul tertentu. Kelima ada pesticide paradox, yakni tes yang sama berulang kali tidak akan menemukan cacat baru. Kemudian yang keenam ada testing is context dependent, yakni cara tes tergantung jenis aplikasinya. Kemudian yang terakhir ada absence of defect fallacy, yakni bebas error teknis tidak menjamin kesuksesan produk. Mari kita lanjut ke penjelasan yang lebih lengkap mengenai 7 prinsip utama tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang testing show presence of defect. Pertama itu pengertian. Prinsip fundamental yang menegaskan bahwa proses pengujian hanya dapat membuktikan keberadaan defect, bukan membuktikan bahwa sistem bebas dari defect secara absolut. Seberapapun banyak test case yang berhasil lulus, selalu ada kemungkinan kondisi yang belum diuji masih menyimpan cacat tersembunyi. Tujuan utama testing adalah mengurangi probabilitas defect yang belum terungkap agar resiko kegagalan operasional dapat ditekan semaksimal mungkin. Dua itu analisis kritis. Itu banyak organisasi masih menetapkan semua tes case lulus sebagai syarat rilis tanpa mempertimbangkan kedalaman cakupan. Tekanan jadwal sering jadi memaksa tim memangkas pengujian hingga hanya happy path yang diuji. Riset Gauzy et al. Mencatat bahwa menentukan test case mana yang harus diprioritaskan tetap menjadi tantangan terbesar industri. Prinsip ini menunjukkan perlunya monitoring produksi sebagai pelengkap testing pra-rilis. Selanjutnya tujuan dan manfaat, yaitu mengalihkan fokus ke pengujian berbasis risiko, menerapkan teknik optimasi test case. Ketiga, efisiensi alokasi sumber daya, dan selanjutnya peningkatan kualitas pada area kritis. Contoh studi kasus testing show of presence. Pertama itu ada studi Nokia yang pada sistem 5G menentukan bahwa meskipun ribuan konfigurasi dieksekusi terus-menerus, defect tetap ditemukan pada tahap customer acceptance, yaitu 44% defect internal berada di level sistem testing, 29% di level entity, dan mengeliminasi kegagalan hingga nol adalah hal tidak realistis. Target yang dapat dicapai dalam menjaga jumlah defect yang lolos ke pelanggan tetap rendah sebagai prioritas bisnis utama. Untuk studi kasus pribadi yaitu pada saat magang di SMA 6 Banjarmasin, setelah lulus seluruh tes case buatan saya lulus, aplikasi masih bermasalah saat dicoba tesnya. Ditemukan tampilan tidak sesuai di resolusi berbeda, fitur tidak merespon pada urutan langkah berbeda, dan input nyata pengguna menyebabkan error tak terduga. Hal ini membuktikan bahwa lulus tes case bukan berarti bebas defect. Contoh masalah yang ditemukan yaitu tampilan tidak sesuai pada resolusi berbeda, fitur tidak merespon pada urutan langkah berbeda, input nyata pengguna memicu tak terduga. Seandainya melibatkan tes sejak awal untuk exploratory testing, defect tersebut kemungkinan besar dapat deteksi lebih awal sebelum didemonstrasikan ke pihak sekolah. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip exhaustive testing is impossible. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa menguji seluruh kombinasi input, urutan eksekusi, dan kondisi lingkungan secara total adalah hal yang secara matematis tidak layak untuk dilakukan karena peningkatan jumlah variabel input akan meningkatkan jumlah skenario uji secara signifikan.
Lalu ada tujuan dari memahami prinsip ini, yang dimana mengalihkan fokus ke pengujian berbasis risiko. Tujuannya untuk menyadari bahwa sumber daya harus diprioritaskan pada area yang memiliki probabilitas kegagalan tertinggi dan dampak bisnis paling besar. Lalu ada menerapkan teknik optimasi test case, yang dimana memahami keterbatasan bertujuan agar penguji menggunakan teknik seperti equivalence partitioning dan boundary value analysis untuk mewakili seluruh ruang input dengan jumlah data yang minimal namun efektif. Lalu manfaat dari memahami prinsip ini, ada efisiensi alokasi sumber daya, jadi tim dapat menghemat waktu dan biaya dengan tidak melakukan pengujian berulang pada fungsi yang berisiko rendah. Lalu ada peningkatan kualitas pada area kritis, jadi dengan tidak membuang waktu pada semua kombinasi input, penguji dapat melakukan eksplorasi lebih mendalam pada fitur-fitur kompleks yang sering menjadi sumber kegagalan sistem. Lalu ada contoh studi kasus exhaustive testing seperti sebuah program yang memiliki 4,29 miliar kombinasi data yang harus diuji. Hal ini tentunya mustahil untuk dilakukan dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Lalu ada studi kasus pribadi saya yang dimana membuat website pemesanan gym secara online. Contohnya seperti kombinasi input pengguna. Jadi dalam fitur registrasi dan pembaruan profil terdapat jutaan kombinasi karakter, panjang teks, dan format email yang bisa dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada variabel pembayaran, yang dimana integrasi dengan API Mitra melibatkan berbagai metode pembayaran yang masing-masingnya memiliki status respon yang berbeda. Lalu ada faktor eksternal, yang dimana penggunaan ngrok dan integrasi API ketiga menambah variabel lingkungan seperti kecepatan jaringan, time mode server, dan kompatibilitas browser yang berbeda-beda pada sisi klien. Jadi kesimpulannya, pengujian tidak bertujuan untuk membuktikan bahwa aplikasi 100% bebas, tetapi untuk meminimalisir kegagalan pada fungsi-fungsi krusial. Baik, di sini saya akan menjelaskan early testing save time and money. Pengertian early testing adalah pendekatan pengujian yang dilakukan sejak tahap awal pengembangan perangkat lunak. Artinya apa? Artinya aktivitas verifikasi dan validasi seperti review requirement, review design, kode review, dan inspeksi sudah dilakukan sejak awal software development life cycle atau SDLC, bukan hanya setelah coding selesai. Early testing memiliki beberapa manfaat utama. Yang pertama, mengurangi biaya perbaikan bug dan usaha testing. Penelitian menunjukkan kalau biaya perbaikan bug meningkat drastis jika kesalahan baru ditemukan di tahap akhir atau di produksi. Sebaliknya, bug yang ditemukan pada tahap requirement atau coding jauh lebih murah untuk diperbaiki. Beberapa studi juga menunjukkan kalau pendekatan shift left testing dapat mengurangi kesalahan hingga sekitar 40% dan menurunkan error setelah rilis sekitar 35%. Selain menghemat biaya, early testing juga memberikan manfaat lain. Pertama, meningkatkan kualitas desain dan reliabilitas sistem. Kedua, mempercepat time to market. Ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna. Karena semakin sedikit bug yang lolos ke produksi, maka pengalaman pengguna akan menjadi lebih baik. Oke, meskipun memiliki beberapa manfaat, pada praktiknya, banyak organisasi masih menempatkan testing di tahap akhir. Hal ini biasanya disebabkan oleh tekanan jadwal pengembangan, fokus pada penyelesaian fitur, serta pemahaman yang keliru bahwa QA adalah fase terakhir. Pendekatan seperti ini dapat menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, testability rendah, yaitu sistem sulit diuji karena desainnya tidak mendukung proses pengujian. Yang kedua, biaya perbaikan meningkat drastis. Beberapa penelitian menyebutkan kalau defek yang ditemukan di produksi dapat menimbulkan kerugian hingga ribuan bahkan jutaan dolar, tergantung pada domain sistemnya. Contoh studi kasus di early testing yaitu sebuah penelitian mengenai early pass verification dan validation menunjukkan kalau ketika tim melakukan review requirement, review design, dan kode review sejak awal, hasilnya adalah pertama, jumlah defect pada tahap testing akhir berkurang signifikan. Lalu siklus testing menjadi lebih pendek dan biaya rework-nya menurun. Sebagai contoh pengalaman pribadi, pada semester 5 saya pernah mengerjakan proyek pembuatan website pada mata kuliah manajemen proyek. Nah, pada awal pengembangan, tim itu langsung fokus pada coding tanpa melakukan review requirement yang mendalam. Akibatnya, ketika sistem hampir selesai, baru ditemukan beberapa masalah seperti struktur database harus diubah, beberapa fungsi sistem harus ditulis ulang, dan tampilan termuka perlu disesuaikan kembali. Hal ini menyebabkan proses pengembangan menjadi lebih lama. Jika early testing seperti review requirement dan unit testing dilakukan sejak awal, kemungkinan besar kesalahan tersebut bisa ditemukan lebih cepat. Yang kedua itu defect cluster together. Pengertiannya itu prinsip yang menyatakan bahwa sebagian besar defect cenderung terkonsentrasi pada sejumlah kecil model atau komponen, bukan kesebaran merata di seluruh sistem. Fenomena ini selaras dengan Pareto Principle, 80-20. Yaitu sekitar 80% defect berasal dari 20% kode. Studi Osten and Ubeyuka pada 13 rilis System Inventory Tracking mengonfirmasi pola ini secara empiris. Analisis kritis, penerapannya menghadapi tantangan nyata, membutuhkan data storage defect yang memadai dan infrastruktur pelacakan yang konsisten. Pada proyek baru sulit menentukan di mana cluster defect akan terbentuk. Terdapat risiko fokus berlebihan pada area berisiko tinggi menyebabkan area lain kurang diuji.
Prinsip ini paling efektif bila diterapkan sebagai panduan prioritas dinamis berbasis data historis terbaru. Tujuan dan manfaat. Pertama, itu mengalihkan fokus ke pengujian berbasis risiko. Yang kedua, menerapkan teknik optimasi test case. Tiga, efisiensi alokasi sumber daya. Keempat, peningkatan kualitas pada area kritis. Contoh studi kasus defect cluster together. Studi Austin, WUK, dan Bell pada dua sistem industri menemukan bahwa 20% file dengan prediksi fault tertinggi mengandung rata-rata 83% dari seluruh fault yang terdeteksi, tentang 71% sampai 92% per rilis. File dengan fault density tinggi di awal siklus hidup cenderung tetap menjadi sumber fault pada fase-fase berikutnya. Memvalidasi distribusi Pareto dalam konteks perangkat lunak industri nyata. Studi kasus pribadi, yaitu pada saat pegang jasa mesin mesin, hampir semua bug yang muncul berpusat pada satu modul utama, yaitu modul pengelolaan data yang memiliki banyak percabangan logika dan berinteraksi dengan beberapa tabel database. Modul autentikasi dan halaman informasi yang sederhana hampir tidak menimbulkan masalah. Contoh penyebab modul menjadi sumber defect, yang pertama itu banyak kondisi validasi data yang saling bergantung. Yang kedua, alur proses panjang dengan banyak percabangan. Tiga, berinteraksi dengan beberapa bagian sistem secara bersamaan. Seandainya sejak awal menjadi prinsip ini, saya akan mengalokasikan porsi pengujian lebih besar pada model kompleks sejak fase pengembangan, sehingga defect dapat ditemukan lebih awal sebelum menumpuk di tahap akhir. Lalu ada prinsip pesticide paradox, yang dimana jika pengujian dilakukan secara berulang-ulang, maka pada akhirnya rangkaian tes tersebut tidak akan lagi mampu menemukan cacat atau bug baru. Hal ini terjadi karena setiap kali kesalahan terdeteksi dan diperbaiki, bug yang tersisa adalah yang tidak dapat dijangkau oleh metode atau skenario pengujian yang sedang digunakan atau yang sudah digunakan sebelumnya. Lalu ada analisis kritis terhadap prinsip ini, yang dimana meskipun pengujian regresi sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem, ketergantungan berlebihan pada kasus uji yang statis secara inheren membatasi kemampuan deteksi cacat baru. Untuk contoh studi kasus pada prinsip ini seperti pengembangan sistem e-commerce, di mana tim penguji hanya mengandalkan skrip regresi otomatis yang sama selama berbulan-bulan. Akibatnya, meskipun laporan penguji menunjukkan hasil 100% lulus, pengguna akhir justru menemukan kegagalan sistem saat melakukan transaksi karena variasi input baru tidak pernah tercakup dalam skenario uji lama. Lalu untuk studi kasus pribadi sama seperti sebelumnya, contohnya pengulangan tes autentikasi, saya secara rutin menjalankan authentication test dan registration test, namun pengujian yang berulang-ulang pada alur ini tidak akan mendeteksi masalah pada fitur baru, seperti kegagalan proses callback pembayaran dari mitrans. Lalu ada statistik skenario profile, jika saya tidak mengembangkan skenario baru, seperti menguji unggah foto profil dengan format yang tidak didukung atau ukuran file yang sangat besar, maka potensi kerusakan sistem di bagian tersebut tidak akan pernah terdeteksi. Lalu ada fitur pemesanan dinamis yang mengandalkan tesnya sama untuk fitur checkout controller, tetapi tanpa memperbarui tes untuk mencakup kondisi edge case seperti bentrokan jadwal, kelas, di menit yang sama, bug tersebut akan tetap tersembunyi. Jadi pengalaman ini mengajarkan saya bahwa skenario pengujian harus terus ditinjau, diperbarui, dan ditambah dengan variasi baru. Jadi untuk menanggulanginya, saya harus menulis tes yang berbeda untuk mengeksplorasi bagian sistem yang lebih dalam agar kualitas perangkat lunak tetap terjaga. Oke, masuk ke testing is context dependent. Prinsip testing is context dependent menyatakan kalau strategi dan teknik pengujian harus disesuaikan dengan konteks sistem. Artinya apa? Artinya metode testing yang digunakan akan berbeda tergantung pada jenis sistem, domain aplikasi, lingkungan operasional, serta tingkat risiko sistem. Tidak ada satu metode testing yang cocok untuk semua jenis perangkat lunak. Dalam praktik industri, masih banyak organisasi yang menggunakan pendekatan one size fit all, yaitu menggunakan strategi testing yang sama untuk berbagai jenis sistem. Akibatnya, beberapa risiko domain spesifik dapat terlewat. Contohnya, pada sistem AI atau machine learning yang memiliki tantangan seperti environmental drift dan output yang tidak deterministik. Contoh penerapan testing yang berbeda pada setiap domain adalah pada perbankan dan fintech. Testing lebih fokus pada keamanan sistem, integrasi data, dan kepatuhan regulasi. Pada sistem keselamatan seperti otomotif atau railway, testing lebih menekankan model based testing dan eksplorasi skenario lingkungan yang berbahaya. Sedangkan pada sistem AI atau context aware, testing harus mempertimbangkan data dunia nyata serta perubahan konteks operasi. Hal ini menunjukkan kalau metode testing harus selalu disesuaikan dengan karakteristik sistem. Studi kasus pribadi saya dalam pengembangan aplikasi Android yang pernah saya kerjakan adalah menggunakan CP Compose. Sistem yang dibuat adalah aplikasi katalog produk kosmetik. Karakteristik sistem tersebut adalah berbasis API, menampilkan data produk, dan fokus pada tampilan UI serta pengalaman pengguna. Karena konteks sistem tersebut, strategi testing yang digunakan lebih berfokus pada UI testing untuk memastikan tampilan produk benar, API testing untuk memastikan data dari server dapat diambil dengan benar, dan performance testing untuk memastikan aplikasi tetap responsif. Pengujian keamanan tingkat tinggi seperti pada sistem perbankan tidak menjadi prioritas. Kemudian prinsip yang terakhir adalah absence of defect fallacy, yang artinya itu miskonsepsi ketiadaan cacat.
Dia itu menunjukkan bahwa sebuah perangkat lunak yang secara teknis bebas error belum tentu menjamin kegunaan sistem tersebut bagi pengguna akhir. Jadi, prinsip ini menjelaskan bahwa menemukan dan memperbaiki keseluruhan kesalahan itu tidak akan membantu jika sistem yang dibangun tetap tidak memenuhi kebutuhan serta ekspektasi pengguna. Seringkali terjadi miskonsepsi bahwa pemenuhan seluruh persyaratan itu dalam proses verifikasi sudah cukup untuk menyatakan kualitas produk, padahal sistem masih bisa dianggap gagal jika tujuan bisnis inti pelanggan tidak tercapai. Kemudian untuk studi kasus dalam prinsip ini, waktu itu saya pernah pada proyek web di mata kuliah manajemen proyek, di mana waktu itu sistem berjalan tanpa error, namun saat uji coba pengguna ditemukan bahwa fitur krusial seperti tombol detail dan juga edit terlewatkan dalam rancangan. Walaupun kodenya itu tidak ada salah atau error, web ini tetap dianggap gagal karena tidak bisa dipakai user untuk mengelola data dengan lengkap. Hal ini menjadi bukti kalau aplikasi yang bebas error itu belum tentu sukses kalau tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya sejak tahap desain. Baik, bagian selanjutnya kita akan membahas view model, di mana dia ini merupakan sebuah model proses siklus hidup atau life cycle proses model, yang dimana dia itu menghubungkan aktivitas pengembangan dengan aktivitas pengujian. Jadi dalam model ini, sisi kiri itu berfokus pada fase desain. Dia menentukan apa yang harus dilakukan, kemudian sisi kanan itu adalah fase testing, di mana dia berfokus pada penilaian kualitas untuk memastikan hasil kerjanya ini apakah sudah benar. Jadi kedua sisi ini saling memverifikasi satu sama lain melalui aliran produk kerja atau produk flow. Sisi desain sendiri merupakan tahap pembuatan produk kerja yang dimulai dari level tinggi seperti analisis kebutuhan sistem hingga ke level yang sangat detail. Kemudian di sisi lain, tahap testing berfungsi sebagai penilaian produk untuk membuktikan bahwa hasil implementasi kode itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuki ke tahap desain atau fase desain, di mana dia itu merupakan hal yang sangat krusial karena dia itu akan menentukan arsitektur dan juga fungsionalitas sistem sebelum proses implementasi kode dimulai. Jadi fase ini itu tidak hanya berfokus pada estetika dan juga visual, tetapi lebih kepada pendefinisian spesifikasi produk kerja. Kemudian secara umum tahap desain ini di sisi kiri V-model menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dengan merinci kebutuhan instruksi teknis yang dapat dieksekusi. Kemudian pada sisi desain ini ada 4 level. Yang pertama ada requirement design, yakni menetapkan kebutuhan sistem dari perspektif pengguna eksternal. Kemudian ada sistem desain, yakni merancang arsitektur sistem secara menyeluruh dan rencana integrasinya. Kemudian yang ketiga ada arsitektur desain, yakni detail teknis perangkat lunak dan keras berdasarkan arsitektur yang dibuat. Kemudian yang terakhir ada modular design, yakni level paling teknis yang merinci modul, komponen, dan juga basis data agar siap dikodekan. Kemudian studi kasus ini dari pengalaman saya pada proyek yang sama, yakni proyek web pada mata kuliah manajemen proyek, di mana dari awal kami ini kurang membahas requirement secara mendalam, jadi tim kami harus mengubah beberapa struktur di tengah jalan, karena adanya ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengguna, seperti pengguna meminta untuk bisa memasukkan input foto ke dalam input toko mereka. Jadi, dari pengalaman tersebut membuktikan bahwa desain yang tidak mendetail di awal itu akan memicu rombakan besar atau rework yang tidak efisien. Oleh karena itu, memastikan spesifikasi desain tuntas di awal itu merupakan kunci untuk meminimalisir resiko kegagalan fitur di akhir proyek. Berikut merupakan implementasi lain dari tahap desain. Untuk implementasinya saya dapat desain yaitu model desain, low level design. Modul desain atau low level design atau LLD adalah fase pada sisi KIV model di mana sistem dipecah menjadi modul-modul kecil yang spesifik. Setiap modul didefinisikan meliputi logika internal, struktur data, algoritma, dan antarmuka antar modul. Fase ini berpasangan langsung dengan unit testing pada sisi kanan V model. Modul yang didefinisikan. Pertama, modul autentikasi, login, dan manajemen sesi. Yang kedua, modul manajemen data, tambah, ubah, hapus data. Ketiga, modul pelaporan, pengolahan, dan tampilan laporan. Studi kasus pribadi.
Pada proyek magang SMA 6 Banjarmasin, tim modul desain menyebabkan logika validasi tersebar di banyak file, unitas baru dibuat setelah kode selesai, bukan paralel. Yang ketiga, beberapa kondisi kejapangan terlewat dari cakupan pengujian. Yang keempat, proses coding menjadi tidak terstruktur. Modul desain bukan sekadar formalitas dokumentasi, melainkan fondasi penting yang menentukan kualitas implementasi dan efektivitas pengujian. Jika modul didefinisikan sejak awal, unitas dapat disiapkan secara paralel sehingga cakupan pengujian lebih menyeluruh dan efisien. Modul desain. Di model menghubungkan setiap fase pengembangan desain dengan fase pengujian testing. Sisi kiri menentukan apa yang harus dilakukan dan sisi kanan menilai apakah hasilnya benar. Modul desain berpasangan dengan unit testing, yaitu spesifikasi modul yang jelas memungkinkan test case diturunkan langsung dari desain modul tersebut. Manfaat modul desain yang baik. Pertama, setiap modul testable secara independen. Kedua, unit tes plan disiapkan paralel saat desain. Ketiga, ketelusuran langsung antara desain dan pengujian. Implementasi pada proyek magang saya itu modul-modul yang didefinisikan pada proyek SMA 6 Banjarmasin, yaitu modul autentikasi, yaitu validasi kredensial dan sesi. Yang kedua, modul manajemen data siswa, yaitu cloud data. Yang ketiga, modul pelaporan, yaitu pengolahan laporan. Yang keempat, modul antarmuka pengguna, yaitu tampilan dan navigasi. Untuk setiap modul, rencana unitas mendefinisikan fungsi yang diuji, input, dan output yang dilakukan secara paralel dengan fase desain, bukan setelah kode selesai ditulis. Hal ini menjamin cakupan pengujian yang lebih menyeluruh dan efisien. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita memasuki tahap testing, yakni sisi kanan dari view model, di mana fase ini juga sangat krusial karena di sini kita akan melakukan penilaian produk atau product assessment. Berbeda dengan model tradisional, dalam view model itu pengujian dianggap sebagai cerminan langsung dari tahap desain yang sudah kita buat di awal tadi. Jadi, setiap tingkatan desain di sisi kiri itu punya pasangan pengujiannya masing-masing di sisi kanan. Tujuan utamanya itu ada dua, yakni verifikasi dan validasi kebutuhan pengguna. Jadi kita ingin memastikan bahwa aplikasi kita itu tidak cuma zero bugs atau jalan tanpa error saja, tapi yang lebih penting adalah apakah aplikasi ini benar-benar memberikan solusi yang relevan untuk masalah pengguna. Jadi dengan menghubungkan desain ke pengujian seperti ini, kita bisa mendeteksi kesalahan secara lebih terstruktur, sehingga kualitas akhir sistem benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan secara menyeluruh. Berikut merupakan implementasi dari tahap testing. Masuk ke sistem testing. Sistem testing adalah pengujian yang dilakukan pada seluruh sistem yang sudah terintegrasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan requirement. Pada tahap ini, biasanya dilakukan beberapa jenis pengujian, seperti functional testing, performance testing, usability testing, dan security testing. Penelitian pada sistem LMS berbasis V-model menunjukkan kalau setelah dilakukan sistem testing dengan metode black box, seluruh fungsi sistem dapat berjalan 100% sesuai harapan. Contoh sistem testing di pengalaman saya adalah pada aplikasi katalog kosmetik, yaitu pengguna membuka aplikasi, kemudian sistem mengambil data produk dari API. Setelah itu, daftar produk muncul di layar dan pengguna dapat memilih salah satu produk untuk melihat detailnya. Jika seluruh proses tersebut berjalan dengan baik tanpa error, maka sistem dapat dianggap berfungsi dengan benar secara end-to-end. Masuk ke acceptance testing. Acceptance testing adalah tahap pengujian terakhir yang bertujuan memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan siap digunakan. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh pengguna, klien, atau stakeholder sebelum sistem dirilis. Beberapa bentuk acceptance testing antara lain yaitu user acceptance testing, operational acceptance testing, alpha dan beta testing. Beberapa penelitian juga menunjukkan hasil kuantitatif dari acceptance testing. Pada sebuah sistem pelatihan soft skill dengan 70 responden, nilai penerimaan pengguna mencapai 80,4% untuk fungsi sistem, 76,8% untuk UI UX, 77,3% untuk kinerja, dan 78,7% untuk efisiensi. Studi lain menunjukkan hasil UAT dengan skor 86% untuk fungsi, 79,2% untuk reliabilitas, 84,25% untuk usability, dan 92% untuk efisiensi. Nilai tersebut menunjukkan kalau acceptance testing dapat memberikan indikator kuantitatif mengenai kesiapan sistem dari perspektif pengguna. Contoh acceptance testing dari studi kasus pribadi saya adalah pada aplikasi katalog kosmetik. Ketika seseorang pengguna mencoba membuka aplikasi, melihat daftar produk makeup, dan memilih salah satu produk untuk melihat detailnya. Jika seluruh proses berjalan dengan baik dan pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah, maka sistem dapat dinyatakan layak digunakan dan siap dirilis. Lalu lanjut ke unit testing yang dimana pengujian pada bagian terkecil software secara terisolasi untuk memastikan setiap unit berperilaku benar dan mudah didebug. Jadi tujuan sistem testing ini memastikan berfungsinya bagian spesifik, meningkatkan kualitas proses pengembangan, meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pengembangan,
Dan contoh kasusnya sendiri seperti pada proyek web pemesanan gym digital, yang dimana memvalidasi properti model, melakukan pengujian pada model user untuk memastikan bahwa atribut sensitif seperti password telah masuk dalam daftar hidden dan data email verified dikonversi ke format tanggal yang benar secara otomatis. Lalu ada logika atribut transaksi yang dimana menguji unit logika pada model transaction untuk memvalidasi status transaksi dan memastikan relasi antara data. Lalu ada pengujian fungsi mandiri yang mana menggunakan framework PHP Unit untuk menjalankan pengujian dasar yang sangat cepat dan terisolasi. Lalu ada verifikasi inisialisasi kelas, memastikan bahwa kelas-kelas dasar seperti test case terkonfigurasi dengan benar sehingga lingkungan pengujian dapat berjalan stabil untuk setiap unit yang diuji. Lalu ada integration testing yang dimana pengujian yang memverifikasi interface antar komponen, komponen dapat diintegrasikan iteratif atau sekaligus. Dan integrasi bertahap dianggap best practice karena mempercepat pelacakan kesalahan interface. Lalu tujuannya memverifikasi interface antar modul, memastikan aliran data antar komponen berjalan benar, lalu mengidentifikasi masalah pada konfigurasi atau dependensi. Contoh kasus pada proyek web pemesanan gym digital seperti antarmuka ke logika bisnis. Jadi data pesanan yang diinput oleh pengguna melalui form di halaman front-end dikirimkan dan diproses oleh checkout controller di sisi back-end. Lalu aplikasi ke API eksternal, checkout control berinteraksi dengan API mitrans menggunakan konfigurasi server key. Lalu ada logika bisnis ke database. Setelah mendapatkan respon dari API, data transaksi disimpan ke dalam database melalui model transaction. Lalu ada sinkronisasi webhook yang dimana menerima callback notifikasi dari server mitrans yang kemudian diolah untuk memperbarui status pembayaran di database secara real time. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kualitas perangkat lunak ini tidak bisa dicapai secara instan, melainkan melalui penerapan strategi yang matang seperti 7 prinsip pengujian dan juga kerangka V-model. Seluruh prinsip tersebut mengajarkan kita bahwa pengujian yang efektif harus dimulai sedini mungkin dan selalu disesuaikan dengan konsep serta resiko nyata di lapangan. Melalui alur V-model, setiap tahapan desain dipastikan memiliki pasangan pengujian yang setara, sehingga setiap detail teknis hingga kebutuhan pengguna dapat divalidasi dengan jelas. Berbagai studi kasus pribadi dalam laporan ini menjadi bukti nyata bahwa disiplin dalam mengikuti alur desain dan pengujian bukan sekedar formalitas, melainkan kunci utama untuk menghindari adanya rework atau rombakan besar, kemudian menekan biaya pengembangan, serta menjamin aplikasi yang dibangun itu benar-benar relevan bagi penggunanya. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.